Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anika Miftahul Laila, NPM 2190101111308, mahasiswa Universitas Islam Malang, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas isu strategi PAI kontemporer. Yang pertama-tama, kita akan mengawali dari environmental degradation atau degradasi lingkungan. Jadi, degradasi lingkungan adalah proses di mana lingkungan alam mengalami kerusakan melalui penipisan sumber daya seperti udara, air, tanah, dan juga perusakan ekosistem, perusakan habitat, yang kepunuhan dari satwa liar dan juga populasi. Degradasi lingkungan ini datang dalam berbagai jenis, ketika habitat alam dirusak atau sumber daya alam habis sehingga lingkungan menjadi rusak. Upaya untuk mengatasi masalah ini meliputi perlindungan lingkungan dan pengolahan sumber daya lingkungan. Banyak organisasi internasional mengakui bahwa degradasi lingkungan sebagai salah satu ancaman utama yang dihadapi planet ini. Jadi bisa dibilang bahwa environmental degradation adalah ancaman bagi bumi. Karena apa? Karena manusia hanya diberi satu bumi. Untuk apa? Yaitu untuk dikerjakan. Dan jika lingkungan menjadi terganggu dan tidak dapat diperbaiki, itu bisa berarti akhir dari keberadaan manusia. Belum pernah sebelumnya dalam sebuah sejarah panjang bumi, nasib semua makhluk hidup di dalamnya ditentukan oleh satu spesies saja, yaitu kita manusia. Mulai dari ancaman nuklir, deforestasi, konsumerisme, agrikultur, eksploitasi lahan, eksploitasi hewan, modifikasi genetik, perburuan liar, polusi air, polusi udara, polusi lainnya. Ada berbagai faktor yang mengakibatkan pencemaran lingkungan atau environmental degradation. Salah satunya faktor terbesarnya adalah manusia. Sadar atau tidak sadar, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan. Mulai dari pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali, banyaknya sumber-sumber zat pencemaran sehingga alam tidak mampu menetralisir. Selain itu, banyak aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari menjadi faktor kerusakan lingkungan. Di antaranya penggunaan kantong plastik secara masif, pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai, penggunaan AC berlebih, penggunaan limbah elektronik yang tidak sesuai dengan aturan, pembakaran hutan, penggunaan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan lebih banyak polusi, pembuangan limbah pabrik atau kotoran ke sungai, ada juga penebangan hutan yang mengakibatkan hutan tak mampu menyerap karbon dioksida lebih banyak dan juga lain-lain. Berikut saya akan menjelaskan pencemaran lingkungan yang terjadi di lingkungan saya, yaitu tentang pengolahan sampah di sekitar Terminal Rajasari. Terminal Rajasari merupakan terminal terpadu yang berlokasi di Kecamatan Blimbing, yang merupakan pintu gerbang Kota Malang dari arah utara. Dengan adanya Terminal Rajasari ini tentunya menyebabkan dampak baik dan dampak buruk bagi sekitarnya. Dampak positif dari adanya terminal itu salah satunya ialah meningkatkan perekonomian warga yang berjualan meningkat. Sedangkan dampak negatif tentu saja tidak jauh-jauh dari polusi seperti meningkatnya polusi udara, jumlah sampah, dan juga lain-lain. Namun, di sini kita akan memfokuskan pembahasan pada bagaimana pengolahan sampah di daerah Terminal Rajasari ini. Menurut warga sekitar yang telah diwawancarai, pengolahan limbah di sekitar kawasan Terminal Rajasari ini hanya sekedar diangkat saja. Untuk proses selanjutnya, seperti apakah akan diolah dengan cara dibakar atau didaur ulang, itu dilanjutkan di tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir terdekat berada di dekat SMK Kalosi Santoso Yusuf. Maka dari itu, sampah-sampah yang ada di TPA ini pada sore hari harus sudah bersih dan diangkat ke TPA yang lebih besar. Namun dengan adanya permasalahan sampah tentu saja tidak lengkap tanpa adanya membahas tentang
tentang saluran air wilayah Terminal Arjosari. Untung saja permasalahan air di sini dan juga siklus hidrofrennya tetap terjaga. Selain itu, terminal juga sudah cukup memperhatikan fasilitas-fasilitas yang terdapat di sana serta apa dampak yang dapat terjadi dengan adanya pembangunan Terminal Arjosari dilihat dari sudut pandang lain. 3. Selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus pencemaran lingkungan yang terparah yang ada di Indonesia. Kasus pencemaran merkuri yang paling besar terjadi di Teluk Minamata, Jepang. Sebuah perusahaan yang memproduksi asam asetat membuang limbah cairannya ke Teluk Minamata. Salah satunya adalah merkusuri yang berkonsentrasi tinggi. Tragedi yang dikenal dengan penyakit Minamata terjadi antara tahun 1932 sampai 1968. Selanjutnya di Indonesia, kasus pencemaran merkuri yang cukup serius juga pernah terekspor di Teluk Buyat, Sulawesi Utara pada tahun 2004. Perusahaan tambang emas PT Newmont Minahasa Raya yang beroperasi di daerah Teluk Buyata diduga telah membuang limbah tailingnya ke dasar Teluk Minahasa sehingga menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat yang serius. Sejumlah ikan mati mendadak dan menghilangnya beberapa jenis ikan. Dari masalah-masalah yang terjadi di Indonesia ini, seharusnya kita tahu bahwa semuanya itu terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran manusia. Maka dari itu, kesadaran manusia sangat diperlukan untuk mencegah atau mengurangi environmental degradation ini. Diharapkan dari berbagai macam bencana alam yang terjadi di Indonesia itu, manusia memiliki kesadaran yang lebih. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya berikan tentang environmental degradation. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.